banyak berbincang-bincang apa aja tadi? Pak Ipan tadi banyak menanyakan masalah inilah kegiatan kita di sini di lokasi persawahan ini, suka dukanya. Suka dukanya. Suka dukanya Mas baik, ya. baik. Sukanya kayak mana, dukanya kayak mana. Assalamualaikum. Pak Ipan. Nengok orang bersawah. Boleh kan? Boleh. Ini baju apa nih? Golkar. Wah. Assalamualaikum. Ini Dindong. Iya, Pak. Inalamu. Uun ya. Uun ya. Lalamu dak ketemu ya. Iya, Pak. Inilah yang saya sampaikan nih. Inilah seorang Petani. petani semangat. Oh, petani semangat. Ya benar, Pak. Benar, Pak. Pernah apa namanya enggak pernah surut ya, Pak? Nggak pernah surut, Pak. Maju Walaupun gagal terus, kemarin kita tetap berupaya nanam dalam 1 tahun itu 2 kali, Pak. Nah, itulah. Kemarin gagal, Pak. Keadalan daerah Rawan banjir. ya, rawan Ya. banjir bisa 2 kali. Ya. Ini super nih. Ya. Nah, untuk itu saya pengen tahu lebih dalam. Ya, Saya datang hari ini pagi ini sesuai saya telepon tadi, sifatnya mendadak tapi surprise. ya, ya, Pak. Enak, Ya, saya pengen berbincang gitu. ya. Bagaimana gitu kalau bisa duduk di pondok dah. Boleh, Pak. Duduk pondok. Nah, kita diskusi apa menjadi kendala, masalah, problem dan juga apa nama yang artinya dalam perjalanan menanam padi ini, Ya. turun ke sawah ini, Ya. apa yang menjadi problem. Banyak sebenarnya. Nah, dan saya Ya. juga tahu bahwa punya varietas Lintas unggul unggul lokal ya, Kabupaten lokal Muaro Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. lahirnya di Desa Kunangan. Nah, inilah. Yuk, Ya. kita lanjut dah. Ya. Jadi Indun. Ya, Pak. Jadi kenapa saya pagi ini ya sampai ke sini? Yang pertama saya mengalami ya atau mendengar bahwa banyak petani-petani sawah nih yang masih apa namanya patah semangat, Nah, frustasi. Tapi saya masih dengar dari orang-orang bahwa UUN ini selaku ketua kelompok tani masih semangat walaupun dalam perjuangannya itu banyak suka dan duka. Nah, jadi di pondok ini kita ngobrol pengen apa yang terjadi, apa yang menjadi persoalan. Saya mintalah Dindoun menyampaikan seluruhnya, kalau perlu ilmu itu bagi ke saya. Nah, supaya kalau saya dapat ilmunya kan selaku anggota DPR kan saya juga mendengar suara rakyat ya benar, Pak. bahwa pertanian tani sawah ini memang betul-betul sangat diperlukan, sangat ditunjang dan sangat perlu diintervensi oleh pemerintah, baik penganggarannya kan. Kenapa? Kita kan harus bisa mencapai target ya nak, Iya, Pak. swasembada beras. Iya. Yang mana kita tahu bahwa satu orang itu butuh beras itu 110 kg per tahun loh. Per tahun. Nah, per tahun. Jadi kalau umpamanya anggaplah ini desa apa namanya? Desa Kunangan, Nah, Pak. desa Kunangan ini penduduknya berapa? Kalau penduduk itu hampir 1.500. Nah, kalau ukuran 1.500 tuh itu artinya 110 ton kali 1.500 kan dapat tuh. Ya, Dapat tonnya kan? Ya. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Kunangan. Nah, dengan luasan sawah ini berapa? Rata-rata jualan sawah. Kalau untuk luasan sawah kita sudah 120 hektar. Nah, Kemarin ada pengurangan wilayah areal persawahan, Pak. nah, Alih fungsi lahan oleh perusahaan Stopel Batubara Ya. itu 4 hektar. nah, berarti berkurang 4 hektar karena Ya. ada stop Stopel. sel batu bara. Ya. Nah, kan artinya berkurang apanya untuk meningkatkan swasembada beras. Ya. Nah, saya tengok Dindo Uun bukan lagi swasembada, nampak saya menjual lagi keluar kan? Ya, ya. Bukan untuk kebutuhan dalam B, tapi kebutuhan keluar pun bisa. Sudah bisa. Nah, makanya tadi saya dengar juga bisa mencapai 2 kali musim. Ya, 2 kali Nah, musim. untuk itulah tolong
sampaikan pada kami mungkin dalam berbincang kita ini melalui YouTube ini, melalui Instagram atau melalui Facebook, masyarakat Kabupaten Muara Jambi mendengar supaya mereka yang frustasi untuk turun ke sawah ke UMO itu dengan adanya ya edukasi yang disampaikan oleh Dindoum, mungkin para petani akan semangat ke depan. Dan pemerintah juga akan mendengar, oh ini harus diintervensi secara penganggaran, secara alat dan lain-lain, alsintan dan lain-lain. Mungkin dengan kita berdiskusi ini mungkin dapat diberi edukasi kepada masyarakat Kabupaten. Ya, silakan Dindo. Ya Pak, kalau untuk permasalahan sebenarnya Desa Kunangan ini terlalu rumit untuk diselesaikan permasalahannya Pak. Karena kami petani kecil berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar yang notabene itu orang yang sangat berduit untuk di Provinsi Jambi Pak. Salah satunya kita memiliki lahan itu 120 hektar, tapi pada kenyataan sekarang setiap tahunnya malah lebih berkurang, diperas habis. Bahkan di dalam persawahan yang sekarang sudah digarap oleh petani kita, itu juga sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tersebut Pak. Nah kami juga, permasalahan kami lantaran desa kami ini di daerah aliran Sungai Batanghari Pak. Jadi begitu kami tanam semusim, mau musim kedua, itu kami berhadapan dengan banjir. Nah disinilah kami berupaya melalui Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, bahkan PU Kabupaten, bahkan PU Provinsi juga Pak, berupaya untuk pengairan, membuat drainase dan tanggul-tanggul untuk menahan air masuk ke dalam persawahan Pak. Dan juga kami, saya selaku Ketua Gaboktan Bina Tani Desa Kunangan kemarin berkolaborasi dengan Suyanto, Ketua Usaha Sepakat Desa Pudak Pak. Kami telah mendaftarkan perbenihan unggul lokal Kabupaten Muara Jambi dengan nama Sailun Selimbai. Satu-satunya Pak perbenihan padi unggul lokal Kabupaten Muara Jambi lahirnya di Desa Kunangan yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Jambi Pak. Waduh, kita apresiasi benar sama beliau sampai beliau membuat pembenihan sendiri varietas lokal, produksi Sailun Selimbai, produksi Desa Kunangan. Ini salah satu langkah apresiasi, berarti beliau ini bukannya main-main lagi, artinya berinovatif, pemuda berinovatif. Ini kelompok tani tadi digabung ya dengan kelompok tani Desa Pudak Pak. Desa Pudak. Ya, usaha sepakat, kelompok usaha sepakat Pak. Nah itulah kira-kira ada berapa tuh produksi berasnya? Saya lihat lado kemasan dan dulu pernah juga ngirim ke rumah saya tuh. Iya benar, Pak. Dan pernah saya nikmati bahwa berasnya tidak kalah dengan beras-beras yang lainnya. Nah, kira-kira berapa produksi kita setahun itu, kita berapa ton? Kalau untuk produksinya Pak per 1 hektar, apalagi sekarang ini saya sudah dengan Suyanto yang dari Desa Pudak tadi Pak, kelompok usaha sepakat tadi, kami sudah bisa mengeluarkan varietas yang sangat genjah, yang sangat cepat, umurnya 2,5 bulan Pak. Per 1 hektar itu sudah mencapai 8,8 ton. Ya, hebat. Biasanya kita di Pudak sama di Kunangan per 1 hektar itu cuma 5 sampai dengan 6 ton, Pak. Iya, memang itu daerah irigasi aja 5 sampai 6. Ya. Ini daerah. Tapi sekarang itu ada yang sudah saya tanam, Pak. Itu punya saya tuh, Pak. Yang mana coba? Itu. Selamat pagi. Apa kabar pemirsa masyarakat Jambi? Alhamdulillah kita kembali lagi aktif. Tentunya menyambangi masyarakat, menghadirkan bentuk rasa kepedulian kita. Nah, kali ini kita mampir ke Kunangan, salah satu sawahnya sahabat kita, mau lihat kondisi seperti apa di lapangan. Nah, cuman ada informasi yang kita dapat, ada persoalan dengan pengusaha batu bara, batu bara kayaknya. Coba kita sapa dulu. Mas siapa Mas? Uun. Mas, ayo Mas Un. Saya mau nanya tadi Mas, katanya alhamdulillah nyampe pagi ini di Kunangan kita Mas ya. Ya. Saya dengar informasi tadi Mas sedang garap sawah ya. Ini lagi panen atau memang sudah panen ini? Belum.
Belum, sekarang kita lagi pengolahan lahan. Pengolahan lahan ya. Ya, pengolahan lahan, bajak tanah. Bajak tanah. Ya, setelah dibajak jadi lumpur kayak Jadi gini baru lumpur. kita tandur. Oh gitu, baru ditandur ya. Ya, baru ditandur. Terus tadi alhamdulillah saya lihat Mas Uun ngobrol sama Bang Ipan ya selaku anggota DPR provinsi, Bang. Ya. Sudah hadir di sini. Ya, ya. Banyak berbincang-bincang apa aja tadi? Pak Ipan tadi banyak menanyakan masalah inilah kegiatan kita di sini di lokasi persawahan ini, suka dukanya. Suka dukanya. Mas ya. Baik. Sukanya kayak mana, dukanya Ya, kayak ya. mana. Sudah itu peralatan-peralatan Alsintan kita kayak mana, bantuan dari kabupaten kayak mana. Alhamdulillah tadi saya sampaikan juga sebenarnya kami di sini kalau dukanya untuk area lahan 120 hektar ini kami berhadapan dengan industri, Mas. Industri, kawasan industri yang ada di Kawasan sini. industri ya. Jadi Industri kayak batu bara, apa ya, ya? kayak Batu bara. kayak batu bara, stopel batu bara, Stopel batu bara ya. dok kapal, sudah itu flywood. Jadi Iya, saya iya, memberanikan iya. diri, saya mendaftarkan ke BPN untuk pendampingan masalah tanah, sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Iya. Dijadikan sertifikat ini ya. Ya, dijadikan sertifikat supaya kalau sudah dijadikan sertifikat, petani kita tidak bisa lagi jual ke pengusaha. Jual boleh, tapi dialihfungsikan tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Artinya lahan-lahan ini juga seperti itu ya. Lahan pertanian tetap dijadikan lahan pertanian. Lahan pertanian Ya, walaupun dia sudah beli, dia tidak bisa untuk dijadikan alih fungsi. Jadi itu disetujui ya, gimana? Oleh Alhamdulillah sekarang masih dalam tahap Proses. berjalan Pak Rupiah. Ya lagi proses. Kedepannya mudah-mudahan berjalan. BPN? Mudah-mudahan berjalan ya. Ya. Jadi insya Allah teratasi kendala-kendala itu. Kemarin teratasi, alhamdulillah teratasi, dan juga saya kemarin tuh ada masalah sedikit sama pengusaha batubara. Karena petani kita minta dukungannya kepada saya selaku ketua Gapoktan Bina Tani di Desa Kunangan. Kayak mana ini stopel batubara sudah masuk ke areal persawahan. Wah. Jadi dengan sekarang adanya gerakan dari petani, gerakan masyarakat Desa Kunangan, itu stopel batubara alhamdulillah stop. Bang. Stop. Ya. Wah, luar Untuk biasa. sementara. Bang Uun sangat luar biasa ini. Ini perlu dicontoh ini untuk para petani lain ya, kalau memang Tapi itu butuh. perjuangan masyarakat, Bang, bukan perjuangan saya. Ya. Kalau tidak ya, artinya kerjasamanya ya. Ya, ya. Artinya berkat perjuangan bersama-sama, alhamdulillah lancar semua aktivitas ya. Ya, ya. Nah, ini support untuk masyarakat. Mungkin Mas Uun, Ya, ya, Bang. saya menyapa Bang Ipan sedikit. Bang Ipan. Itu Bang Ipan nah. Selamat pagi Bang Ipan. Sini Mas Uun. Ketemu lagi hadir di bincang kita ini. Gimana Bang Ipan? Tadi banyak diskusi yang kita dengar, keluh kesahnya, tapi apapun keluh kesahnya ternyata bisa teratasi oleh mungkin kawan-kawan Uun dan kawan-kawan seperti itu bergerak di lapangan ya. Ini suatu apresiasi Bang, yang luar biasa. Artinya memanage para petani khususnya sawah ini mungkin beliau jago mungkin Bang. Kita tadi banyak mendengar dan membaca apa yang di benaknya Uun ini. Ternyata alhamdulillah berjalan ini Bang. Nah, Abang sendiri nih Bang. Ketika nanti ya untuk kedepannya aja Bang. Ada persoalan lagi kembali ini Bang, apalagi ini kan menyangkut hajat hidup ini Bang kalau sudah bicara pertanian ini Bang. Ya kan? Ketemu masalah-masalah lain Bang. Ya kan? Tentu Abang punya progres dan langkah-langkah dan tindakan Bang. Ketika tadinya ini Uun tidak bisa menggarap ini semua yang berurusan dengan apa namanya ini? Pengusaha. Besok-besok pasti ada petani-petani lain yang seperti itu kan Bang? Iya. Nah, Abang gimana tindakan Abang Bang? Alhamdulillah, karena di hasil diskusi bincang kita sama Dindo Uun tadi, Ya, saya Bang. banyak dapat masukan, dapat ilmu ya, dari ilmu terapan dia di lapangan. Ya, Tapi ya, dalam Bang. proses untuk mencapai ketuatu sukses itu pasti ada kendala-kendala. Siap Bang. Tapi siap. yang saya ambil ya manfaatnya dari beliau dengan bincang beliau, semangat itu tidak pernah luntur gitu loh. Ya, ya, Nah, ya. tapi dia memang kendala-kendala tadi ya proses bagaimana masalah mempertahankan lahan ini. Sebenarnya di Undang-Undang Pertanian nomor 41 yaitu tahun 2009 itu pangan berkelanjutan ya. Pangan berkelanjutan, lahan pangan iya. berkelanjutan. Lahan pangan berkelanjutan. Itu sebenarnya dibantu oleh pemerintah ya secara undang-undang
dijaga oleh pemerintah. Ya, Tapi sayangnya undang-undang tersebut tidak dilanjutkan dengan peraturan daerah. Iya Bang ya. Mungkin provinsi punya tapi kabupaten belum dilanjut. Inilah yang bisa membela saudara Dindo Uun untuk supaya regulasinya dibuatkan gitu loh. Iya Bang. Inilah tugas anggota DPR Provinsi Jambi, dan saya juga punya anggota DPR Kabupaten fraksi dari Partai Golkar. Partai Golkar. Nanti saya akan beri masukan kepada mereka untuk membuat regulasi peraturan daerah secara inisiatif anggota DPR. Begitu Bang ya. Ini menjadi Siap. pengawalan ya untuk mempertahankan lahan 170 hektar tadi. Iya Bang, siap. Yang mana tadi kita kadang-kadang untuk melarang orang menjual kan tidak bisa. Karena Betul, Bang. kebutuhan sakit, kebutuhan mendadak akhirnya di luaran. Ya. Tapi Uun tadi bersama BPN untuk membela supaya lahan tersebut tidak dirubah fungsi. Betul Bang, Tetap betul. boleh dijual, tapi tetap difungsikan Tapi sebagai lahan sawah. Siap. Karena 120 hektar inilah menjadi modal untuk mempromosikan, untuk mengedukasikan, menyemangatkan petani masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Saya sepaham. Dan ini juga nanti kita masalah pengusaha-pengusaha yang ada di sini, mudah-mudahan mendengar bincang kita ini menjadi menjadi Spirit dan pertimbangan. dan Ya. pedulilah terhadap petani, pedulilah terhadap masyarakat di kelilingannya. Ya, Bang. Malah perusahaan-perusahaan sini harusnya membantu alat beratnya, Ya. sintannya, CSR-nya, jalan Betul. usaha tani yang masih pendek ini tolong diperpanjang gitu. Iya. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, Biar perusahaan juga bisa makan dari hasil tani. artinya bukan kalau kita punya pohon duren, Ah. ya enggak, baunya berdosa kalau tidak dibagi tetangga siap. lingkungannya. Betul sekali. Nah, itulah CSR itu tadi. seperti itu. Iya. Ya, ya cooperation ya kan. Nah, itu loh CSR. Nah, jadi maksud saya itulah dari bincang pagi ini, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbil alamin. Maju terus, pantang mundur. Seorang Uun harus lahir beribu-ribu Uun di Kabupaten Muara Jambi. Sukses. Sukses. Halo, Un. Semangatnya dulu. Wah, ada pesan-pesan enggak, Un? Coba pesan-pesan untuk masyarakat. Coba dikit. Pesan-pesan ke petani saya. Boleh, Kalau petani. yang luasnya lagi saya kurang berani dak. Ayo kita sama-sama turun ke sawah lagi. Kita berupaya untuk menanam 1 tahun itu 2 kali dengan umur yang paling genjah. Sekarang ada varietas yang umurnya 2,5 bulan panen. Sudah itu dengan hasil ubinannya per 1 hektar itu ada 8,8 ton per 1 hektar Pak. Ditambah lagi kita juga sudah punya juga varietas unggul Kabupaten Muara Jambi, satu-satunya yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Yuk kita tanam sama-sama Ayo. di Desa Kunangan. Siap. Siap, turun ke Umo, semangat kita bersama-sama turun ke Umo. Ya. Nah, oke, saya Bung Idris. Sampai jumpa melaporkan di Kunangan. Ya, yang sudah ditanam itu Pak. Berapa? 8,8 ton. 8,8 ton. Ya. Waduh. Ini sangat diapresiasi ini kalau gitu. Ya. Itu apa artinya semangat para petani ini, petani asli, petani Lokal Pak. nakal, nggak ada dari Jawa. Enggak ada dari Jawa Pak. Ini memang masyarakat Desa Kunangan semua Pak di sini. Termasuk saya orang asli Jambi lah Pak. Allah. Jadi itulah edukasi Dindo, semangat Dindo ini harus disampaikan seluruh para petani yang ada di Kabupaten Muara Jambi ya, untuk turun ke Umo, semangat. Dan juga kami selaku anggota DPR Provinsi Jambi, saya catat, saya rekam, saya videokan dan saya sharekan, dan ini juga menjadi persoalan-persoalan lagi. Contoh, bagaimana kalau alsintannya gimana? Kemampuan untuk menggarap, membajak dan lain-lain apa? Kalau untuk alsintan Pak, berdasarkan bantuan dari kabupaten, provinsi, bahkan pun dari kementerian, alhamdulillah kita lengkap Pak. Iya. Tinggal manusia petaninya lah lagi tinggal mau pakai apa tidak Pak. Oh, kenapa mau atau tidak pakai itu kenapa? Karena kita di sini lahannya terlalu banyak lumpur Pak. Wah, terbalik. Alsintannya sering petani kita tuh malas untuk memakai alsintan seperti yang dibajak tanah kayak gini Pak, lantaran persawahan kita ini tanahnya gembur Pak. Solusi lain umpama ada enggak lagi? Tapi berarti kombinasi antara manual dengan alat berat ya, sama alsintan ya. Nah, itu gimana kalau umpama atau supaya lebih bagus bagaimana?
Kalau menurut saya Pak, walaupun tanahnya sudah bagus, pengolahan lahan tetap Pak, tetap dilaksanakan. Jadi saya di Kunangan ini kurang lebih saya hampir 1,5 hektar yang saya tanam Pak. Jadi semua lahan saya itu walaupun di tengah, walaupun di pinggir, itu tetap saya olah tanah Pak. Jadi dari hasil olah tanah itu kedepannya dari hasil yang kita tanam pun juga meningkat. Tanpa olah tanah hasil yang kita panen itu kurang lah Pak hasilnya Pak dibanding dengan olah tanah. Nah kita masyarakat kita di sini kebetulan Pak petani kita tuh untuk tanaman padi kita di sini itu memang boleh dikatakan organik Pak. Organik ya. Tanpa dengan ada pupuk kimia. Jadi memang sehat lah ya. Sehat Pak, sehat. Jadi kalau beras yang kita miliki, Gapoktan Bina Tani miliki yang ada di rumah saya produksinya Pak, itu berasnya gampang dengan serangan kutu beras. Itu diakibatkan karena kita tanpa ada bahan kimia Pak. Jadi serangan kutu memang sangat cepat menyerang ke beras yang kita produksi. Jadi secara kesehatan bagus, organik. Bagus, ya. Tapi dalam pemeliharaannya agak repot karena ada kutu ya. Ya, ada kutu karena Pak. Naksir kutu itu dah. Ya. Enak dimakan sama kutu itu. Nah, tadi bagaimana solusinya? Solusi supaya tidak banyak kutu itu gimana? Solusinya Pak, kita harus kemasannya kemasan plastik Pak. Oh, kemasan plastik. Kemasan plastik begitu di mesin dijadikan beras itu langsung dikemas dengan kemasan plastik supaya kutunya tidak bisa masuk lagi. Tadi masalah modal dengan penjualan gimana? Selisih untung. Kalau untuk modal ya kayak mana Pak, kita UMKM kan Pak. Alhamdulillah walaupun kecil-kecil kita terus berupaya berjalan Pak. Jadi kalau selisihnya tuh kalau selisihnya ya kayak biasa lah Pak, paling ada 10% 20% lah keuntungannya Pak. Iyalah. Ya di sana kita juga mengolah sendiri dari sekam, dari dedak. Ya. Kita bisa kita sendiri. jual lagi Pak. Dari sekam, dari dedak diolah kita jual lagi. Ya, kita itu jual tambahan lagi. dari Tambahan dari beras tadi Tapi Pak. untuk kemasan tadi kira-kira mahal tak beli kemasannya? Kalau untuk kemasan mahal Pak. Tapi kita sudah dibantu dinas provinsi sama dinas kabupaten untuk kemasan Pak. Alhamdulillah, dan juga ini saya pakai baju setara Pak. Baju apa namanya? Baju setara. Apa namanya? LSM setara Pak. Oh, Hari Pangan Sedunia. Ya, jadi ini belakangnya Pak, ada ini Pak. Belakangnya setara Ya. for sustainability rights. Ini waduh. Jadi LSM ini Pak yang mendampingi saya dengan petani-petani yang ada di Desa Kunangan sehingga kami sekarang ini ada kemajuannya Pak. Kemarin ada permasalahan juga dengan perusahaan itu yang mengalihfungsikan lahan. Saya didampingi oleh Setara, didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan juga didampingi langsung oleh BPN Pak. Oke. Nah kemudian gini, sinergi atau kerjasamanya bahwa penyuluh sini gimana? Agak penyuluh di sini rajin atau memang dia apa? Alhamdulillah Pak, berkat kerjasama saya dengan Dinas Pertanian Kabupaten itu penyuluh yang ada di Desa Kunangan ini bisa kami andalkan Pak. Oh iya, karena kadang-kadang sering ada problem di daerah lain itu kurang semangat itu kurang pekanya PPL. Ya. Kurang jarang turun ke sawah. Ya. Nah, tapi kebetulan di desa ini di desa kita ini PPL-nya mau ikut nanam Pak. Artinya dia bagian dari bagian dari kita lah ya. Iya, bagian dari masyarakat Desa Kunangan. Kalau Pak, ini kurang berhasil, dia merasa kurang berhasil Pak. Merasa ada tanggung jawab karena kami karena kami tidak berhasil kan. Kayak kemarin saya di IP 200 Pak, nanam yang kedua kali saya memang gagal panen, itu bukan diakibatkan manusianya tapi diakibatkan alam Pak. Jadi apa boleh nak dikata lah Pak ya, banjir Pak kemarin Pak. Kehendak di atas. Ya, kehendak yang di atas. Tapi saya tidak patah semangat, saya terus berjuang. Mudah-mudahannya ke depan habis panen ini kami di sekitaran sini kurang lebih setengah dari 120 hektar itu kami berupaya untuk tanam yang kedua kali Pak. Berarti 60 hektar ya? Ya. 60 hektar lagi kita usahakan dari 120 hektar itu bisa 2 kali musim. Ya. Dalam kondisi Sungai Batanghari di sebelahnya. Ya. Nah, berarti ini sangat hebat. Hebatnya kenapa? Kegigihan petaninya, semangatnya,
Yang kemudian tadi saling dukungan dari pemerintah juga bagus. Ya. Ya kan kalau kita bilang pemerintah bagus mendukung ya kita bilang bagus kan gitu. Ya, alhamdulillah Nah, Pak. Bukan mana tahu. berarti saya di depan Bapak ngomong pemerintah kabupaten, di Dinas Pertanian ataupun BPN ataupun yang lain-lain ataupun provinsi juga yang mendukung kami. Memang benar itu adanya Pak. Mereka-mereka itu langsung memang mendukung kami, langsung terjun langsung ke persawahan Pak. Makanya Membantu. saya rasa dengan jumlah penduduk Muara Jambi 367 sekitar 300 itu, kalau 110 kg dikalikan dengan luas areal sawah yang ada di Kabupaten Muara Jambi, lahir seorang uun ya di Kabupaten Muara Jambi, serasa kita swasembada beras. Swasembada Pak. Kalau perlu beras kita keluar. diekspor. Ya. Kan itu enggak cito-cito. Ya, jangan kunangan Be Pak. Yang keluar ke kota Pak. Kalau bisa di desa-desa lain di Itu Kabupaten makanya Muara Jambi harus. Itu makanya saya Ya. bilang dengan kan saya kali-kali tadi 110 kilogram satu orang butuh beras 1 tahun. Penduduk Muara Jambi 367 300 tak salah. Ya. Sekitar di bawah 400.000 kali 110 kilogram. Kita punya luas areal cukup, ya kan? Ya. Tapi harus ada manusia-manusia petani yang semangat seperti Uun ini lah. Alhamdulillah. Makanya saya minta Uun bersama kelompok tani tadi di Pudak, Di Desa Pudak, Pudak. ya Desa Nah, Pudak. kelompok tani tolong artinya diberi semangat para petani-petani lain. Iya. Yakin dalam kondisi existing seperti ini kita masih bisa 2 kali musim. Ya enggak? Ya Pak. Nah, mungkin ini masih banyak luas areal kita seperti di Jaluko. Ya. Itu seberang sana itu pada luas areal sawahnya. Nah, tapi saya minta bisa Uun juga bisa menjadi penyuluh juga. Penyuluh yang lah berbuat walaupun dari swasta, tapi dia bisa mengajak para petani di Kabupaten Muara Jambi. Sailun Seni Baik. Itu yang diambil oleh desa mana, Be? Kalau kita bukan desa yang ngambil Pak, kita provinsi. Tapi kalau untuk perbenihannya sudah diambil Kabupaten Sarolangun, Batanghari, bahkan Tanjab Tim Pak. Berarti gitulah akses keluar kabupaten. Kabupaten Pak. Jadi kalau bicara berdaya saing untuk varietas lokal kita tidak kalah ya. Tidak kalah Pak. Nah, itu. Kalau untuk di skala provinsi Pak. Ini yang varietas Sailun Selimbai. Selimbai. Ini Ya. varietas Sailun Selimbai ini memiliki aroma yang berbau pandan Pak ketika dia mendidih. ya. Ya. Ya, benar Pak. Bagus. 2 kali musim nih. Ya. Produksinya berapa? Kalau untuk yang sekarang, kalau yang ini Pak memang produksinya kecil. Ya. Per 1 hektar itu cuma 6 ton Pak dapatnya. Tapi yang sekarang yang saya Dalam berupa beras loh. Kalau Kalau 6 ton kan berapa padi ya. Tapi kalau berupa untuk beras produksi saya itu dalam 1 tahun itu sudah hampir 50 ton Pak. 50 ton. 50 ton beras. Jadi kalau menurut saya kalau dengan luas 120 hektar untuk swasembada beras khusus di desa ini lah selesai. Sudah lebih Pak. Nah, makanya ada bisa lagi artinya Ya. mengirim ke kabupaten lain Kabupaten kan? lain. Kan ini yang kita inginkan. Ya benar Pak. Ya, kita tidak ada lagi bahwa apa kekurangan pangan itu Ya. yang menjadi. Jadi apalagi pandemi Covid-19 ini sangat betul itu bahwa bagaimana meningkatkan ya produksi beras ya padi dan juga tadi saya lihat 2 bulan ya. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah sudah panen dengan hasil per 1 hektar tadi 8,8 ton. Makanya saya kan sebelumnya bingung kok bisa di daerah dekat Sungai Batanghari yang daerah luasan banjirnya sangat besar dan juga kalau dihitung kan berapa bulan? 12 bulan itu banjir berapa? 12 bulan itu banjir sampai dengan 3 kali 4 kali Pak. Artinya berapa bulan? Artinya tinggal 6 bulan enggak? Ya. Yang tidak banjir. Yang tersisa ya Nah, Pak. 6 bulan tidak banjir, artinya kan betul tuh. Kalau 2 bulan panen, 2 bulan lagi lah 5 bulan. Ya. Selisih sebulan, pas lah. Kosong, benar. Berarti logikanya masuk. Masuk. Tapi sebelum itu saya bingung juga tadi kalau tidak ditekan oleh pembenihan yang bagus ya, kan? yang sangat genjang ya. dengan umur 2 bulan setengah tadi Pak. Ya. Artinya kita betul-betul dari hulu sampai hilir nih. Mulai dari cara pengolahan tanah, penanaman, tadi juga nengok bagaimana cara manual, bagaimana secara alsintan. Ya. Nah, dan kita lihat sekali inilah hasilnya. Inilah yang wajib. 1 orang 120 kilo per tahun. Ya.
Nah, orang bilang kalau ada beras masih aman lah. Masih aman. Bisa pakai cabai, ya dah. Ya. Bisa pakai lauk teri ini bisa. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada ini, Karena kita di sini Pak, kalau untuk sayur-sayuran, lauk itu gampang Pak. Kalau petani memang dasar manusianya di desa Kunangan ini, kalau pengen ikan kita tinggal ke sungai, ya. jaring ataupun menjalo sudah dapat ikan Pak. Pengen sayur-sayuran kita ke hutan kita sudah dapat pakis. Nah tapi kalau untuk beras ini kita mencari kemana-mana tidak bakalan dapat Pak kalau tidak ditanam. Makanya di jagonya Makanya di jagonya 120 hektar itu harus mati-matian. mati-matian Pak. Membela Membela inilah untuk petani Pak. ya, aset Ya. itu yang tidak bisa dijual. Ya benar Pak. Nah, itulah kepinginannya. Ya. Makanya legislasi selaku anggota DPR Kabupaten yang harus membuat peraturan daerah inisiatif bagaimana mengamankan dari Undang-Undang Nomor 41 ya 2009 tentang pangan berkelanjutan. Itulah solusinya. BPR. Nah, seperti petani dalam sawah. gara-gara ilmu penyuluh habis dia ya kan. Kita akan selalu bersama.